Let's go, ini dia pesawat terbang udara di atas Pulau Irengel, di mana pesawat terbang dari bawahnya sekitaran daerah Milta menuju ke daerah Jorspul. Just Battle War ini pasti bakalan seru banget untuk game yang terakhir di Irengel yang ketiga kalinya untuk di hari yang kedua di babak close qualifier dari PMPL. Dan ini circle-nya, flat path-nya ini membagi dengan sangat adil untuk tim-tim yang mengarah ke arah bagian kanan, kiri, utara, dan juga selatan dari Irengel. Iya, betul sekali. Kanan kiri bisa dimainkan, bisa dijangkau juga. Dan supply bank juga masih bisa ke daerah Sosnovka, Military Base, bahkan Rosok, School, Pochinki. Dan daerah pinggiran itu ya yang tadinya jauh itu dari tim MKS. Karena mereka kompon itu di daerah Primors. Tapi mungkin ada cadangan drop zone juga yang bisa dimainkan dari tim MKS. Iya ya, setuju banget. Dan nampaknya dari arah DG sudah bisa kembali lagi masuk ke arah bagian drop zone awal mereka di arah bagian Milta Power, dan juga akan split position. Nampaknya Boboho mengambil ke arah bagian Lipovka karena tadi di game sebelumnya itu dari DG mereka terhalang untuk menuju ke arah bagian Milta Power, jadi maunya nggak mau mereka mengambil alternatif ke arah bagian Zarki. Iya, betul sekali. Dan kita lihat kali ini crit yang benar-benar cukup nyaman. Dan circle kita sudah muncul. Beberapa persen saja circle masuk ke bagian Pulau Milbes. Dan untuk jembatan atau rotasi keluarnya tim supply bank masih cukup aman. Nampaknya tidak ada potensi begal yang bakal terjadi. Dan di daerah ladang nampaknya ada satu player dari Morph. Jacques masih berada di udara dengan satu member dari MKS. Sebab dari arah 69 untuk mereka bisa menuju ke arah bagian Novo. Tapi mungkin mereka memang sekarang coba untuk melepaskan Novo dan mengisi di area bagian farmnya yang juga kita sama-sama tahu bakalan kosong. Dan mungkin karena circle-nya juga jarang sekali mengambil ke arah bagian selatan dari Pulau SMB-nya. Iya, betul sekali. Dan tetap semua tim nampaknya sudah memeluk drop zone mereka masing-masing. Karena kemarin di hari pertama, kata Kak Junior, mereka masih meraba-raba. Tapi hari ini mereka sudah harus memeluk menjadi tempat permanen mereka agar mereka bisa leluasa juga, tidak terganggu oleh pikiran-pikiran mereka yang masih meraba-raba. Dan ini dia Deadmos dari tim ACS bersama teman-temannya juga harus kembali menunjukkan taring mereka lebih step up lagi, karena mereka walaupun mendapatkan tempat lootingan di awal game yang cukup baik, tapi ya itu mereka ketika melepaskan kompor mereka melakukan rotasi selalu bertemu dengan tim-tim lain, dan bahkan mereka juga bonyok-bonyok di posisi awal-awal. Yes, betul. Dan dari arah tim MKS, ini mereka nge-scrapping di arah bagian Gatka. Berarti ada perbedaan gameplay lagi yang dibangun dari arah seorang Alvirlo. Yang kita tahu memang Alvirlo tuh suka banget nge-split seorang diri. Tapi nggak menyangka splitnya akan sejauh itu. Karena mungkin dari player MKS lainnya biasanya kan mereka mengambil ke arah bagian Primos, quarry mereka isi. Tapi Alvirlo tiba-tiba seorang diri ada di area bagian Gatkanya. Iya, betul sekali. Dan Windy, mungkin untuk season-season yang sekarang itu Milbes lebih diisi oleh satu tim saja, Win ya. Sudah jarang bertabrakan dengan tim-tim lainnya, Win. Seperti season-season yang dulu kan pasti ada tim-tim yang bertabrakan kan, Win? Iya ya, betul. Sisi-sisi lalu tuh ada tim-tim bertabrakan, tapi entah kenapa untuk makin ke sini tim-tim kayak udah mulai melepaskan area-area yang mungkin mereka rasa kurang worth it untuk diperebutkan, karena sekarang aja metanya circle-nya udah jarang banget ke Pulau SMB. Tapi untuk tim-tim yang mereka bisa maksimalkan di Pulau SMB, mereka juga bisa mendapatkan area yang cukup nyaman, tapi PR-nya itu ada di arah bagian jembatan yang suka dikunci juga pergerakannya oleh tim-tim yang berada di area bagian main island dari Irengel itu sendiri. Iya, betul sekali. Dan kita melihat pergerakan cukup nyaman leluasa dari Red Bull Rebellion, di mana Okiosora bersama teman-temannya juga masih cukup nyaman, mengingat Pochinki masih berada di tengah center circle. Onyx juga melakukan split ya, masing-masing membagi satu player di bagian perumahan dekat apartemen, Onyx Nick di bagian belakangnya, dan di bagian hospitalnya ada satu teman mereka yaitu dari Cleon kalau tidak salah tadinya. Yes, betul. Dan juga biasanya tadi Rosesi. Rosesi yang mengambil bagian daerah hospital ya, Windy ya. Betul. Dan juga tadi biasanya Rosesi yang menculik nih satu player dari arah tim ACS, tapi nampaknya hal tersebut diurungkan kembali niatnya. Untuk game yang terakhir mereka akan coba bermain lebih aman lagi, playing safe aja untuk tim Onyx. Sementara itu dari arah tim Morph juga terpantau masih cukup nyaman. Mereka mengambil di area bagian kontainer, sama sekali nggak ada halangan. Paling
dalam jangka waktu yang tidak lama lagi biasanya Morph akan mengambil area di bagian perbukitan dari Jojo Polnya sendiri. Iya, betul sekali. Dan kali ini Morph sudah tidak terlalu buru-buru untuk melakukan rotasi mengisi choke point mereka, tapi lebih nyaman lagi untuk lebih memaksimalkan lagi lootingan amunisi utility untuk mereka. Dan di sisi lain, Kece dari Asgard sudah keluar sendirian menjadi scouting untuk tim Asgard, membuka jalan dengan kendaraannya terlalu jauh, hati-hati. Tapi ternyata di bagian minimapnya sudah ada teman-temannya yang sudah bakal nyusul juga menuju ke daerah sekitaran Yasnaya. Yes, betul. Dan itu tadi area Yasnaya merupakan ending circle-nya dari circle Erangel yang sebelumnya benar-benar chaos banget di area bagian pom bensinnya. Dan kali ini di area bagian loandang gandumnya sudah dilintasi oleh player-player dari arah tim 21 Reski. Iya betul sekali, dan ini posisi dari 21 eSport belum terlihat dari Asgard. Posisi mereka yang sangat terbuka, tapi itu dia, mereka sebentar lagi juga pastinya bakal bertemu. Dan dimana juga rotasi yang sudah dibangun cukup aman juga dari tim Morph kali ini menuju. Dan ini dia, apakah Avatar bersama Labu Api bakal ditabrak bertemu? Ternyata masih ada jarak, mereka mengambil bagian gedung di seberang dari tim daerah 21 eSport. Yes, betul. Dan bisa dilihat dua player dari Retim 21 udah take cover di arah belakang beberapa lengkungan yang mereka miliki saat ini. Foxe masih berusaha untuk melakukan shoulder pick-nya aja, menutup angle-nya ke arah tim Asgard karena Avatar for You terpantau juga sudah mulai mengawasi nih pergerakan dari arah kedua player tim 21. Iya betul sekali, dan kita lihat juga kita sudah setengah perjalanan untuk Blue Zone yang pertama, baru 6 menit dan Avatar sudah terpantau. What a nice spray down yang dilakukan dari seorang Batman, langsung menangkap seorang Avatar dan langsung menjadi poin untuk 21 eSport. First blood didapatkan dari seorang Batman. Wow, opening play yang luar biasa banget dipertunjukkan oleh tim 21 kali ini dan mereka juga akan kembali lagi fokus untuk berotasi, tidak akan coba mencari lagi pundi-pundi poinnya lagi karena tim Asgard atau mungkin mereka berusaha untuk mencari lagi posisi yang lebih nyaman untuk mendapatkan ataupun mengunci pergerakan dari 3 player yang tersisa dari arah tim Asgard. Iya betul sekali, dan ini dia kepercayaan yang sudah didapatkan dari 21 eSport yang pastinya kalau mereka mengetahui lagi 3 member dari Asgard, bisa saja potensi pushnya besar dimiliki dari tim 21 eSport. Tapi di sisi lain ada rotasi yang dilakukan dari Marusama menyitari sekitaran daerah Pochinki. Sudah terpantau dari Slayer tapi belum mampu untuk menumbangkan karena dia melihat saja jarak yang begitu jauh, sangat sulit untuk menumbangkan player-player dari Marusama. Yes, betul. Dan ini menit yang ketujuh memang menit-menit di saat orang-orang berusaha untuk scouting terlebih dahulu, berotasi Iya. lagi, dan dari arah Red Bull Rebellion juga mereka udah mulai regroup lagi. Terpantau ada 2 vehicle yang mereka parkirkan untuk mereka bisa amankan, untuk mereka bisa bertahan sampai dengan ke late game, entah itu buat berotasi ataupun dijadikan fortingan karena seringkali circle-nya itu open ya, Reski. Iya betul sekali, open sekali, dan ini dia, ini saya rasa masih tetap sama seperti sebelumnya. Ini untuk zona pertama, zona kedua, zona ketiga bakal tenang dulu. Nanti sudah mulai terjadi gesekan kecil-kecilan itu ketika zona ketiga tim-tim sudah mulai melakukan rotasi. Bahkan Seal tertangkap dari Onyx. Rosesi kembali langsung mengamankan poinnya kali ini. What? Poinnya belum masuk, Windy. Berarti tim lainnya mendapatkan knock-nya, Windy. Iya, ya betul banget, dan bahkan sekarang nampaknya di arah bagian backline dari seorang Rosesi digangguin juga oleh tim lainnya, dan bahkan dari arah bagian lainnya Red Bull Rebellion juga melihat visionnya ke arah seorang Rosesi yang harus kembali lagi men-take cover untuk visionnya karena diapit oleh kedua tim yang berbeda, ada Red Bull Rebellion dan juga ada Maruzama. Iya, dan ternyata Red Bull Rebellion yang mendapatkan poin atas Maruzama Shield kali ini. Tapi di mana 3 tim berada di sekitaran Pochinki sudah mulai berdekatan dan sudah mulai mengetahui posisi masing-masing. Sudah ada tapping-tapping manja dilakukan dan beberapa tim baru mulai berupaya rotasi. Ini bakal menguntungkan untuk MKS bisa kembali bertahan masuk ke daerah Gaska karena masih sangat kosong sekali, Windy. Iya, ya betul, dan kita bisa lihat juga tadi di arah bagian medium mapnya itu di arah bagian sebelah kanan ataupun di arah bagian timur itu benar padat banget, banyak tim-tim yang berusaha untuk berlomba-lomba mengamankan at least ke arah bagian bibir circle, tapi di arah bagian sebelah baratnya itu benar-benar kosong banget, tidak ada banyak tim-tim yang melintas di area bagian barat dari Erangel itu sendiri. Iya betul sekali, dan ini dia sebentar lagi sudah mulai terasa fight besar-besaran di mana Just Space sendirian mencoba membuka jalan dari bagian kiri
dari tim Onyx. Hati-hati Jaspis. Di bagian kiri juga ada Red Bull Rebellion bakal disambut langsung low HP-nya. Dipukul mundur mobil berasap dan Jaspis harus tersungkur ke arah tanah, sulit untuk diselamatkan. Bahkan menjadi poin untuk tim Red Bull Rebellion. Chance betul, dan terpantau sudah ada 3 player yang dipulangkan langsung ke arah bagian lobby dan udah berbincang juga dari masing-masing tim. Sedangkan dari saat ini Rosezi berusaha untuk melakukan healing untuk bisa memboosting lagi HP mereka karena mereka juga masih terjebak di posisi yang sama karena Red Bull Rebellion juga berusaha untuk ngelock terus angle-nya ke arah tim Onyx. Iya betul sekali. Dan untuk Onyx sementara waktu mereka belum bisa bergerak banyak atau keluar dari tempat ini, Windy. Karena kalau mereka keluar ke bagian kanan ada Marusama yang siap menyantap mereka. Kiri mereka juga dipantau terus oleh Rebellion, di mana Okiosora mengisi bagian bukit gereja. Kirinya juga ada Sukirin dan juga Geyo yang benar-benar posisi mereka melihat vision ke arah Onyx cukup jelas. Dan ini dia 69 yang sudah mulai melakukan rotasi. Betul sekali, Sukirin mendapatkan Herling. Siapa tadi? Rosesi, Windy. Iya betul, dan kita akan fokus juga ke arah bagian POV dari arah seorang Sukidin yang berusaha untuk mengganggu juga pergerakan dari arah tim Onyx. Nampaknya lihat dari rotasi tadi juga melakukan ke arah bagian lobby dan menyisakan 3 player lagi nampaknya dari arah tim Onyx yang coba diburu juga habis-habisan oleh seorang Sukidin. Masih berhasil di-revive kembali seorang Rosesi, tapi harus berhati-hati. Tembakan dari Sukidin sangat berbahaya sekali, DP kali 6-nya. Dan ini dia dari Marusama, ternyata ada split yang dilakukan. 3, tidak ya. Mereka membagi masing-masing di rumahnya masing-masing dengan tersisa 3 member saja. Asgar tersisa 2, harus lebih berhati-hati lagi karena ini game terakhir. Dan Tepingan terus lakukan tapi belum mendapatkan hit mark-nya. Dan kita masih menunggu, sebentar lagi kita bakal masuk ke zona ketiga, zona penentuan untuk semua tim rotasi mendapatkan posisi yang aman. Dan itu yang pastinya akan ada pertemuan besar yang bakal terjadi, sayang-sayangku. Betul banget, karena kan biasanya kita menyebutnya itu circle yang ketiga itu circle-nya dari masing-masing tim untuk mereka bisa scouting lagi, mendapatkan area ternyaman untuk mereka bisa diami sampai dengan ke late game-nya. Dan kalau misalkan kita kembali fokus lagi ke arah fight yang tadi, di mana Onyx, Red Bull Rebellion dan juga Maruzama itu mereka fight-nya lama banget dan mereka sama-sama tidak ada yang mau mengalah. Masih bisa untuk mengelok posisi satu sama lain, mencari informasi lagi, dan mungkin karena circle-nya juga masih mengarah ke arah bagiannya mereka. Iya, wah, dan kita lihat padat di mana-mana. Rosok masih bisa diisi, masih bisa dimainkan, tapi ini kita lihat dari POV-nya caster. Dari playernya mereka tidak tahu dan pastinya feeling mereka Rosok pasti sudah padat, tapi ternyata Rosoknya masih kosong dan beberapa tim sudah mulai melakukan rotasi. MKS masih bisa mendapatkan space-nya, tapi yang bakal pecah itu di bagian tengah dan juga dari bagian bawah antara EVOS dan juga Suicider. Betul banget, dan bahkan lihat pergerakan dari arah DG pun berhasil di take down angle-nya dari arah seorang Agamsi. Dengan begitu arogannya berusaha untuk mendapatkan lagi knockdown tambahannya ke arah seorang Psycho, dan Sinox pun melewati ke arah bagian belakang begitu saja dan Psycho terlihat angle-nya, dan itu dia flash shot dilakukan oleh seorang Sinon, berhasil bisa men-take down player kedua kalinya bagi tim DG. Wah, gila sekali tim DPS kali ini. Geng kapak kembali spreadan ke arah satu member Event, tapi Event juga memberikan tekanan besar ke arah seorang Boboho low HP dan sambil terkikis oleh pukulan yang terus semakin sakit. Boboho harus kembali melakukan heal secepat mungkin. Kembali Pigmanja di-push lagi oleh seorang KP dan juga Sinon dari bagian kiri dan kanan. Pak sangat tajam dan berhasil meratakan tim DG ke arah lobby menjadi tim pertama yang tusun untuk game terakhir kali ini. Wow, DG Slayer lagi-lagi menjadi tim pertama yang harus dipulangkan ke arah bagian lobby. Berarti sudah kelar perjuangan dari DG untuk di hari yang kedua. Dan besok berarti 5 game yang ada, mereka harus benar-benar step up banget gameplay mereka. Karena lagi-lagi DG masih tertahan di peringkat yang ke-16, Reski. Wah, dan kembali EVOS masih berhasil mengambil bagian high ground bagian gereja Pochinki ya, Windy ya. Berarti Rebellion mengambil kembali ke bagian gedung-gedung yang ada di tengah Pochinki kali ini untuk bisa bertahan lebih lama lagi mengamankan posisi mereka dari musuh-musuh yang sudah mulai masuk dari bibir-bibir Pochinki. Yes, betul, dan sejauh ini pergerakan dari arah Red Bull juga mereka defensifnya juga cukup kuat. Terpantau dari bagian drop zone mereka juga masih belum bergerak dari bagian Pochinki, tapi nampaknya pergerakan juga sedang dibangun oleh seorang Stickly yang lengket banget pelurunya, tapi nampaknya Rosemary lah dengan SLR-nya yang berhasil bisa mendapatkan knockdown-nya tadi ke arah bagian depannya. Ya betul sekali Windy, Rosemary itu salah satu player juga yang unik. Dia bisa memainkan senjata tapping-tapping dan itu benar-benar on point sekali, mematikan sekali dan terbukti dia kembali menjatuhkan walaupun dia yang terpick terlebih dahulu.
Ya betul, dan ini benar-benar luar biasa banget, dan bahkan dari arah masing-masing tim juga sudah mulai chaos, ada cross rotation juga yang terjadi, tapi nampaknya GPX akan semakin lebih komit lagi untuk bisa menguasai area yang udah diakuisisi juga oleh tim Creed 2K. Wah, ini bahaya dan nampaknya Creed mencoba lebih tenang, lebih tahan saja dulu. Mereka tidak terlalu buru-buru untuk komit, tapi ada aimbot yang bertahan dari bagian lower guns. Bisa saja dia mendapatkan member-member dari GPX, tapi sayang sekali nampaknya KP yang terlebih dahulu mendapatkan seorang Revon, bahkan langsung dikonfirm menjadi poin elimination. GPD yang kembali dimiliki dari seorang GPX. KP bersama teman-temannya kembali 5 poin, dan itu dia Hulk mencoba mengkokang granat kali ini, dikirimkan ke arah Heaven. Apakah bakal terjatuh kali ini? Masih ada sebuah batu dan mendapatkan sedikit space damage saja kali ini. Ya betul, dan masih memainkan utility mereka punya, tapi nampaknya Xenon ter-takedown dari arah bagian atas karena dari Hulk memiliki vision yang cukup luas juga untuk bisa men-takedown player dari arah tim GPX, tapi Hulk juga harus repositioning kembali untuk bisa mengamankan area yang lebih nyaman lagi untuk mereka bisa mainkan, tapi Ichal juga terpantau sedang fight karena tim HP, di mana HP di takedown angle-nya dari arah seorang Ichal 2K. Betul sekali, sangat kuat pertahanan dari Creed kali ini. Bahkan Kapak pun belum bisa memasuki ke arah pertahanan dari Creed, menumbangkan beberapa member dari GPX, menyisakan agensi bersama Event yang masih bertahan. Granat kembali kirimkan, akan kabar hasil terkonek lagi, belum ternyata. Masih terus bertahan, belum ada join the fight dari tim 69 berada di bagian lower ground ladang Pochinki. Yes, betul, tapi Circle juga sudah mulai berpindah lagi keluar dari area nyaman mereka dengan jarak 500 meter jarak yang harus mereka tempuh hingga detik ini, dan nampaknya GPX akan berotasi terlebih dahulu untuk mereka bisa masuk ke bagian play zone, disusul oleh Creed 2K, tapi Ichal dan juga Hulk masih berusaha untuk mendapatkan timing momentumnya karena tim GPX agak sih terlihat, tapi kendaraannya bisa lolos dari peluru panas tim Creed 2K. Dan ini dia waktunya untuk bertemu dengan semua tim yang terlalu berada di bagian center, dan di mana GPX masih belum terlalu jauh untuk melakukan rotasi. Melihat pergerakan dari dari tim Asgard yang terus melakukan rotasi, takutnya mereka bersamaan bisa saja bertemu. Dan ini dia Supply Bank mendapatkan sebuah cekungan, dan itu dia juga ada sebuah zoning dari seorang barrier, tapi mereka juga harus kembali berkumpul di bagian gudang kali ini. Yes, betul. Ini di arah bagian perumahan yang sering banget dilooting oleh Nerpeko, dan area pergudangan yang akan coba secure nampaknya oleh tim BMW, di mana mereka juga melakukan split position, tapi GPX juga sudah mulai touch dan mengikuti keramaian yang sedang terjadi. Bahkan nampaknya Hulk terjebak dari arah angle tim MKS dan bahkan tidak bisa kemana-mana lagi karena Creed 2K dipulangkan di posisi yang ke-15. Wah, 14 tim tersisa, 47 masih sangat padat. Kembali agensi di spray down dari seorang K, belum berhasil menumbangkan versi touchdown. Mobilnya sangat low dan bisa saja meledak. Berhasil, sudah terjatuh agensi dan diratakan langsung. Kembali poin pertama masuk untuk BMW kali ini. Dengan masih keunggulan, BMW selalu kuat dengan menjaga badan mereka dari masing-masing player mereka ya Windy ya. Berarti permainan individual yang sangat tinggi yang dimiliki dari player-player BMW kali ini. Betul-betul, mereka tahu cara memainkan tempat yang mereka miliki. Mereka juga masih memiliki coveran yang bisa memadai juga. Tapi Cleon hati-hati, keluar sedikit, vaulting sedikit karena bagian luar bisa disergap juga posisi oleh Barzaba. Bahkan Cannot melontarkan granat, tapi untungnya timing momentumnya masih meleset sehingga tidak bisa melukai Cleon yang masih bersembunyi di area bagian lantai 2. Tapi dipantulkan granat karena bagian bawah, Cannot menjadi targetnya tapi meletup. Masih belum bisa mendapatkan target lebih lanjut lagi ke arah tim Maruzama. Betul sekali, Maru sama juga lagi pusing. Mereka satu temannya terkena out Spanvi, bakal sulit diselamatkan, menyisakan Cannot bersama King Moves yang sebentar lagi bakal dipus. Asap banyak sudah dibuka kali ini, belum ada granat ini berhasil terkonek, dan itu dia kesempatan untuk melakukan fight. Tapi Cannot memilih untuk kabur. Masih ada sebuah kendaraan yang bisa membantu mereka menjauhi dari keberadaan musuh. Oni kali ini, tapi di mana Oni Clear bersama temannya bergerak beriringan, masih mendapatkan sebuah cekungan, dan itu dia King Moves bersama Cannot berhasil tertangkap satu member dan menyisakan Cannot last man standing dari Maruzama. Yes, betul, benar-benar dipukul mundur posisinya oleh tim Onyx, dan kali ini Maruzama juga harus kembali lagi bisa survive dengan last man standing yang tersisa di area yang benar-benar open banget, di mana tim-tim juga sudah mulai masuk mengamankan ke area bagian bibir circle, dan vehicle explosion juga tadi terjadi ke arah seorang Cannot. Mereka udah nggak punya kendaraan lagi, bingung untuk berotasi, tapi nampaknya lebih kebingungan lagi dari arah tim BMW karena jalur keluar mereka dijaga juga oleh tim MKS, Reski.
Betul sekali, dijaga ketat pagar dari MKS terus menahan, tapi di mana Kay hampir saja tertangkap, sangat low dan masih berhasil memakai waktu yang tersisa untuk melakukan medkitnya. Kenot dari bagian kiri bakal bonyok-bonyokan, mereka disambut dari berbagai arah, menyisakan 2 member yang masih aktif, dan ini dia nyayur yang dilakukan dari 21 Esport. Kembali Kay mencari korban lagi yang lagi terangkat, dan itu dia berhasil dikonfirm menjadi point elimination, dan kembali ada 2 member dari MKS terlihat lagi bermodalkan satu buah fortingan, tapi itu dia sangat kuat dan refleks Cina yang dilakukan dari mereka berhasil mendapatkan lagi satu member dari BMW. Yes, betul, tapi di area bagian luar lainnya yang lebih open lagi juga supply yang ternyata terjebak, tergunting bahkan posisinya oleh 2 player dari arah tim Evo, tapi nampaknya Kima Evo akan menjadi birlik posisi dari arah tim MKS, dan last man standing yang ditangkap dengan begitu saja oleh seorang Volt 9999. Berbahaya tegangan dari Volt kali ini, dan Onyx juga di mana sangat bahaya sekali, 3 tumbang. Tapi sabar dulu, masih ada Cleon yang bisa bertahan untuk mendapatkan placement yang baik lagi karena sudah terbukti di Miramar tadi. Kali ini Cleon masih berusaha dengan baginya, dan itu dia Cisun dengan teman-teman yang masih full squad sudah mengantongi 7 poin elimination, dan mereka mendapatkan posisi yang baik di bagian high ground dan bisa nyayur ke berbagai arah. Yes, betul banget, dan kali ini nampaknya dari arah LKC juga mereka masih cukup nyaman, mereka punya Kempol, mereka punya area yang bisa mereka mainkan, tapi nampaknya last man standing MKS dihentikan langkahnya juga oleh tim Onyx yang dimana Cleon, last man standingnya lagi-lagi Cleon menjadi last man standing untuk tim Onyx. Ya, dan ini dia langsung saja mau tidak mau harus masuk. Masih ada bagian lower ground di bagian depan, tapi dia bisa center backstep dari bagian tim Evo sekali ini, di mana Morph masih cukup tenang di bagian kiri dari pinggiran daerah Ruins. ACS juga menyimak saja, biarkan yang lain melakukan fight. Mereka menunggu waktu yang tepat, ketika semakin bonyok-bonyok baru mereka mulai join tipis-tipis. Yes, betul, dan juga ada pick tipis yang dilakukan juga oleh seorang Foxy. Lihat di ujung circle, berusaha untuk mengganggu juga pergerakan dari arah bagian depan, di mana LKC juga masih butuh waktu lagi untuk dia bisa survive, dan circle-nya juga sudah mulai shifting lagi. Tidak banyak tim yang diuntungkan, tapi lihat Heaven, last man standing dari arah tim GVX, the only one team yang masuk ke arah bagian play zone-nya. Wah, kali ini untuk ketiga tim yang benar-benar masih kuat, yaitu dari 21 Esport, LKC, dan juga ACS. Mereka masih unggul dengan lengkap personil mereka, tapi di sisi lain tim-tim juga yang lain sudah mulai lumpuh beberapa member mereka, tapi juga di mana asap sudah mulai dibuka dari Jacques untuk bergerak maju ke bagian depan, menutup visinya dulu, dan ternyata Laser menjatuhkan seorang Nai dari bagian kiri, terlalu nyaman di bagian tower, bukan di bagian rooftopnya, dan akhirnya tertangkap. Iwan melihat seorang Stickly dan akhirnya dijatuhkan juga kali ini. Yes, betul banget, dan itu benar-benar luar biasa banget. Tadi timing yang didapatkan oleh tim ACS yang membuat mereka bisa kembali lagi bergerak lagi masuk ke bagian play zone-nya, dan bahkan Cleon pun juga akan coba diburu oleh seorang Microboy dengan menggunakan evornya, bahkan Brody juga dilakukan untuk bisa mendapatkan headshotnya ke arah seorang Cleon, tapi Darkbox pun juga sedang fokus ke arah tim Morph yang berusaha untuk berotasi, tapi Cleon mendapatkan knockdown-nya tadi ke arah seorang Microboy, dan last man standing tersisa kali ini bagi seorang Laser, dan Laser vehicle-nya hampir meledak, tapi masih berusaha untuk bisa escape, tapi bisakah bertahan lebih jauh lagi karena compound-nya kecilnya ada Heaven di sana. Wah, saya pikir dia mau langsung tabrak ke bagian pos, tapi dia masih sempat untuk menarik rem tangannya, berhenti di tengah asap, langsung saja melakukan heal, dan ini dia masih bisa kuat untuk menghadapi satu member dari GPX. Heaven berada di bagian dalam, bahkan Laser berhasil memperebutkan bagian posnya kali ini. Wow, ada insting yang luar biasa nampaknya dari arah seorang Laser. Dia bersigap banget, dia menunggu timing yang tepat, dan itu dia yang timing yang tepat juga didapatkan oleh tim LKC dari arah seorang AYP yang berhasil bisa mendapatkan lagi tadi last man standing dari arah tim-tim lainnya. Dan akhirnya Esport masuk dalam top 3 kali ini. LKC sudah mulai melihat lagi ke arah tim 21 Esport yang bakal terfokus terlebih dahulu. Jason masih melakukan proning di bagian baginya, dan ada asap juga, tapi predict shoot terus dilakukan dari teman-teman LKC kali ini. Laser menjadi bagian net untuk kedua tim yang lagi melakukan fight kali ini, tapi Laser terkena granat dari seorang Foxy, dan itu dia EVOS puas di posisi ketiga. 2 tim tersisa lagi. LKC juga tetap menunjukkan konsisten, mereka masuk lagi dalam top 2 kali ini.
Yes, betul banget dan ini bener luar biasa banget bahkan dari Foxnya pun ter-takedown dari arah angle seorang IMP dengan headshot yang connect banget tadi ke arah tim 21 tapi trending juga terjadi. Ditumbangkan satu bisa player back dari LKC dan juga dari 21 tapi tapping fire dari seorang Batman. 21 menjadikan itu sebuah confirm elevation ke arah timnya sendiri. Wah, bahkan ini LKC yang mendapatkan bagian circle, tapi mereka harus tumbang 2 member. Ini bahaya sekali untuk mereka, harus secepat mungkin melakukan revive. Dan belum ada pergerakan leluasa juga dari 21 untuk melakukan push. Karena mengingat posisi mereka sangat terbuka, mereka harus maju step by step. Dan ada Molotov kembali dikirimkan untuk menahan pergerakan mereka. Keunggulan 4 member kali ini, itu dia Cisun bergerak beringan bersama FD dari kiri dan kanan. Putar-putar manja, close combat bakal dilakukan, aimnya belum terlalu tepat untuk memasukkan peluru ke arah 2 member. FC berhasil tas dari bagian pos kecil, granat belum dimainkan, kayaknya mereka sudah mulai minim utility yang dimiliki. Yes, betul dan nampaknya dari arah warung juga masih bisa untuk buying time aja di arah bagian shape berusaha untuk menahan pergerakan dari arah tim 21 bahkan Batman pun ter-takedown dari arah bagian angle yang terluar didapatkan angle-nya dari arah tim LKC bahkan low HP juga harus dirasakan oleh kedua player dari arah tim 21 dan satu-satu bertumbang player dari arah tim 21 yang hanya menyisakan 2 player aktif mereka Reski. Hampir saja LKC di ujung tanduk untuk mendapatkan, dan sudah yang menyisakan last man standing kali di push langsung ke dalam rumah pos kecil dan back to back double winner Cika.